Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa mahabbatullahi wa rasulihi, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala Abdullah bin Sa'din fi Bahjatin Nufus, berkata Abdullah bin Sa'ad dalam kitab Bahjatun Nufus, an Anasi radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasun, ada tiga, man kunna fihi, siapa yang ada padanya, yang tiga tadi. Maksudnya man kunna, siapa yang tiga tadi, fihi, padanya, wajada halawatal imani, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi ada tiga, siapa yang tiga itu ada padanya, niscaya mendapati ia akan manisnya iman. Ayyakunallaha wa rasulahu, ayyakunallahu wa rasuluhu, bahwasanya jadilah Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih mencintai ia kepadanya dari apa-apa selain keduanya. Yang pertama, wa ayyuhibbal mar'a, dan bahwa mencintai ia al mar'a akan seseorang, la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla, yang tidak mencintai ia akan seseorang itu illa, terkecuali, lillahi, hanya karena Allah azza wa jalla. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dan bahwasanya bencinya, bahwasanya yauda, babulik, kembali, fil kufri, pada ujung. Coba sini carikan. Sudah bahagia. Berapa hari itu orang? Garingah. Ini nyawa awal. Kita carikan info. Makasih. Wahabatullah, coba korong. Adakah wahabatullah? Terus ke bawah sudah. Wa ayyakraha ayyauda, dan bahwasanya kembali, bahasanya benci ya, ayyauda, kembali, fil kufri, dalam kafir, kama yakrahu, sebagaimana bencinya ia ayyuqdhafa binar, bahwasanya dilemparkan ke dalam api. Jadi tiga buting orang itu mun ada pada awak orang itu tiga buting ini, maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari yang selain daripada keduanya. Yang kedua, inya mencintai seseorang itu kada mencintainya lawan orang itu kecuali karena Allah Ta'ala juga. Yang ketiga, inya kada katuju bebulik ke kufur. Yang kaya kada katujunya inya dibawa bulik ditawak ke api neraka. Bila ada tiga buting ini di awak orang itu, maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Zahirun hadal hadis, zahir ini hadis, yadullu ala annal imana, menunjukkan bahwasanya iman itu ala kismainin, atas dua macam. Jadi dari hadis ini iman itu dua macam, bihalawatin wa bi ghairi halawatin. Iman dengan halawah, iman yang manis, iman yang kada dengan manis. Jadi ada yang merasakan manis, ada yang merasakan manis. Kalau ditinjau dari hadis itu ialah iman itu dua, ada iman halawah, ada iman manis, ada iman yang tidak disertai dengan manis. Wa minhu qauluhu alaihi salam, dan darinya lah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu imanani. Iman itu dua imannya. Imanun la yudkhilu sahibahun nar. Iman yang tidak memasukkan sahibahu, pemilik iman itu, akan neraka. Iman yang pertama, orang dengan imannya itu kada masuk neraka sama sekali. Wa imanun yang kedua, dan iman yang kedua, la yukhalidu sahibahu finnar, tidak membuat kekal akan pemiliknya itu di dalam neraka. Artinya singgah di neraka adalah. Jadi iman itu ada dua, ya Rasulullah,
ada iman nang maulah orang itu kada masuk neraka, ada iman orang nang maulah orang itu kada kekal di dalam neraka. Beda kalau lah seikong nang iman seikong tadi kada ada selamat masuk ke neraka. Ada nang seikong ini masuk tapi kada kekal. Fal imanul ladzi la yudkhilu sahibahu nar huwa makana bil halawah. Maka bermula iman yang tidak memasukkan akan pemiliknya kepada api neraka, huwa makana bil halawah, adalah iman yang dengan manis. Maksudnya iman yang dengan manis, merasakan manisnya iman. Manisnya iman tadi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya lawan yang lain. Yang kedua, inya kada mencintai seseorang itu kecuali karena Allah. Yang ketiganya adalah hendak berkafir lagi sama ditawak ke api neraka, api. Kayak apa? Kada ketujuh ditawak ke api. Nah, halawah di sini, manisnya di sini, ada lagi nang undur maju sembahyang. Berarti bila kita undur maju berarti nang bigair halawah adalah ya Allah. Ada lagi nang undur maju puasa adalah beiman orangnya, beiman cuman kada manis ya. Jadi nang masuk surga nang orang nang iman nang kada masuk ke neraka itu orang nang imannya dengan halawah. Wal imanul ladzi, dan iman yang la yukhallidu sahibahu binar, yang tidak kekal pemiliknya itu di neraka, huwa makana bi ghairi halawah, itu adalah iman yang tanpa halawah, tanpa manis. Itu adalah bujur, jelas bujur. Kenapa jadi orang kada sembahyang? Karena kada manis sembahyang. Kenapa orang tuh ada puasa? Karena kada manis puasa. Orangnya beriman aja. Nang cuman beriman itu nang mulainya kada kekal di dalam neraka. Sebab kalau walaupun ada sedikit iman dalam dadanya ya, orang itu akan masuk surga. Cuman singgah di neraka kan ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat halawah inilah manis. Kita wasahabatihi, dan di antara taat hati adalah mencintai sahabat-sahabat Nabi. Jadi cinta Allah, cinta Rasulnya. Lalu cinta sahabat-sahabatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba jami'a ashabi, siapa yang mencintai seluruh sahabatku. Jadi sahabat Nabi itu menekawa banyak pangpatoh, banyak pangpatoh. Kita tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Talha, Bilal, Sa'd bin Abi Waqqas, ya Suhaib, ya seluruhnya. Pokoknya bahasa secara global aku cinta lawan sahabat Nabi. Kayak itu dah ya, walaupun kada hafal ngarannya. Apalagi nang tahu ngarannya. Beda lawan orang-orang nang kada katuju Nabi lah, kada masuk. Jadi silah kada katuju Abu Bakar, kada katuju. Di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya semua sahabat Nabi baik. Ya, semua sahabat Nabi adil tanpa terkecuali. Nah, Nabi berucap, man ahabba jami'a ashabi, siapa yang mencintai seluruh sahabatku, wa tawallahum, dan mentuankan mereka, artinya mereka hebat, wastaghfara lahum, dan memintakan ampun bagi mereka, ja'alahullahu ma'i yaumal qiyamati fil jannah, menjadikan akan ia oleh Allah Ta'ala besertaku pada hari kiamat di dalam surga. Utamanya doa kita rajin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat itu buat bini Nabi, sahabat ialah khususiyat lagi azwaj, ialah cucu Nabi Hasan Husain, sahabat khusus lagi anak ahlul bait, ialah Abu Bakar sahabat Nabi khusus lagi mintuha, itu lebih khusus lagi. Ini seluruh sahabat aja sudah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyal kallaha abdun bidunubil ibad, sungguh berjumpa akan Allah Ta'ala abdun oleh hamba bidunubil ibad, dengan seluruh dosa hamba-hamba, khairun lahu, itu lebih baik baginya, min dari ayyab ghadarajulan min ashabi, dari bahwasanya benci ia akan seseorang daripada sahabat-sahabatku. Orang yang berdosa banyak itu jauh lebih baik ya Nabi daripada orang itu benci lawan salah seekong aja daripada sahabat. Ini akidah bukan. Fa innahu dzambun, karena ia adalah dosa, nang benci lawan sahabat Nabi tadi, dituju lawan sahabat Nabi tadi. La yughfaru lahu yaumal qiyamah, nang tidak diampuninya baginya itu pada hari kiamat. Berat ampunannya ya, berat.
Jadi kada usah dibeda-bedakan sahabat itu. Kalau memang ada yang lebih utama bisa ya, tapi kada membenci yang lain ya. Ini kita kan tuju Abu Bakar, silahkan. Tapi jangan membenci Umar ya lah. Kita lebih ketuju Umar silahkan, tapi jangan membenci Utsman. Jangan dihendak apalagi sudah masuk ke politik ya lah. Karena memang empat sahabat itu kan mereka khalifah Amirul Mukminin. Nah, jangan dikait-kaitkan dengan politik. Mereka adalah pemimpin agama ya lah. Politik itu di bawah kendali agama mereka. Motifnya Sayyidina Ali menghadapi peperangan. Kenapa? Maka banyak peperangan. Karena Sidin kedada istilah kompromi dengan dunia ini. Kalau itu belain agama, maka Sidin tegas. Nah, karena manusia ini sesar bulur ke bawah, sesar bulur, sesar buyuh. Pian kada adil, pian bisa memimpin. Ada satu riwayat Utsman kita penegak itu. Ada satu riwayat Ali. Pian kada bisa memimpin ya Ali. Kenapa aja Ali? Kenapa? Zaman Umar dan zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar, tadi terjadi perang saudara dengan ini. Zaman pian kenapa maka pecah-pecah ini, ada perang Siffin, ada perang Jamal, ada ini dan itunya. Jadi Sayyidina Ali. Zaman Abu Bakar dan Umar itu rakyatnya kayak aku berdaan. Zaman aku rakyatnya kayak kau banyak. Talawan orang babul ilm ya lah. Apalagi zaman ini lah. Lah bahwa ini politik sekarang disamakan dengan politik waktu itu. Kada sama. Kada sama. Perang antara Sayyidina Ali lawan Siti Aisyah disamakan lawan orang bebaikutan sesambatan hari ini. Kada sama. Kada sama. Jauh. Jangan disama-samakan. Jangan disama-samakan. Kalau Ali lawan Siti Aisyah aja sahabat TikTok ini. Oh, kada sama. Kada sama. Kada sama, kada ada sangkut pautnya. Hati aja sejarah-sejarah, kecuali sejarah kada jujur. Ini kada bertamu ada. Sudah bertamu sudah selesai, bubar lah. Antara Talhah lawan Sayyidina Ali, imbah bertamu bubar. Ya, kada jadi, karena mereka bulat lawan Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya itu bulat. Dada lunah nang ini dada. Laku bisa membual kayak kita berpulilit-pulilit pandir ngeles di bahasa orang. Dada istilah ngeles sahabat itu. Nang dimuntung di hati, nang dimuntung. Motifnya kenapa dilawan? Orang paling harat sesudah Rasulullah itu bukan sahabat ini, bukan sahabat. Walaupun kita sahabat itu ada tingkatan-tingkatannya. Cuman sahabat jauh lawan kita, jauh. Jangan dibanding-bandingkan. Manusianya aja sama. Nah, milih bukan itu Allah. Dan Allah milih kita, dan kita sahabat hidup jauh 1445 tahun jauh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ikhtara li ashaban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih untukku sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat itu Allah memilihkan dan Nabi lawan aku. Faja'ala li minhum, maka menjadikan ia untukku minhum muzara'a, di antara mereka ada menteri, washara, di antaranya ada mertua, ada minanto, ada mertua, ada menteri, ada gubernur, sahabat Allah namanya. Salman Al-Farisi ialah anak gubernur, berubah jadi budak lalu diberikan Nabi, jadi sahabat Nabi, dipilih Allah. Ialah Abu Bakar orang sugih, sahabat dipilih Allah jadi sahabat Nabi. Lalu Abu Bakar Bilal bin Rabah orang miskin, budak, dipilih Allah jadi sahabat Nabi. Omar lah orang yang gagah, orang yang tohok bulat di pasar ukat dipilih Allah jadi sahabat Nabi. Sebaliknya Su'aib orang yang lemah, orang lemah, dipilih Allah jadi sahabat Nabi. Utsman orang sugih, orang sugih, dipilih Allah jadi sahabat Nabi. Bahkan Minanto bawahnya membalikannya Utsman bin Affan, siapa lagi? Ammar bin Yasir miskin, miskin. Jadi itu unik takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu memilih para pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nang sugih, nang miskin, nang kuat, nang lemah, nang berterhormat. Bahkan dari segi politik, nang licin mana politik. Siapa? Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ialah Ammar bin As. Dalam strategi perang, Khalid bin Walid dipilih Allah jadi sahabat Nabi. Masalah profesi bukannya di luar. Tapi Allah pilih jadi pendamping Nabi. Allah yang memilih mereka itu. Faman sabbahum, siapa yang menghina mereka, fa alaihi, maka atasnya laknatullah, laknat Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya.
kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang hendak mendiskriminatifkan kah, itu bahasanya sahabat Nabi, oh cabut. Jangan sampai mengolah buruk sangka dua sahabat Nabi antara Ali dan Muawiyah, sahabat Nabi. Ya, tentunya ulama jangan hendak berdalam-dalam mendalam-dalami peperangan antara Muawiyah lawan Ali. Ya. Dalamilah agama mereka. Muawiyah sahabat Nabi, orangnya alim. Ali sahabat Nabi, orangnya alim. Kenapa mereka cekcok? Adalah, nah itu jangan sampai belajar itu sampai terjebak dua-duanya ini salah ya lah. Yang terjadi pada Khawarij akhirnya bunuh kan. Nang kalau memang ada orang ketiga ya lah. Nang tersahidnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah di subuh hari itu, sembahyang subuh itu 3 utusan beimbai memang disuruh untuk membunuh ketiganya. Siapa? Muawiyah, Ammar bin As lawan Sayyidina Ali. Tapi bintang Ammar bin As dan Muawiyah ini di tuh apakah karena kada ke masjid jalalah jadi gagal bang berhasil Sayyidina Ali. Artinya nah bertiga ini memang incaran orang. Ada waktu berkecamuk perang, ada bubuhan sebelah Romawi kah menawari Muawiyah itu, ya Pak, kami membantu kau untuk memerangi Ali. Kau tak sembarang haja ujar Muawiyah, udah buhanmu di sini. Aku pasti bergabung dengan sepupuku untuk mengusir buhanmu itu. Ada sangkut tahu. Lawan agama ada sangkut tahu. Kada fi nuzhatil majalis. Doa Sayyidina Ali itu, ya Allah, wala taj'al ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan dalam hati kami itu. Aku berlepas dari terbunuhnya Talha. Aku berlepas dari terbunuhnya si Zubair. Kan imbah berdamai dua Ali timbul di panah Tuhannya kan Talha Zubair kan. Aku udah ada sangkut pautnya lawan itu ajar Sayyidina Ali. Nangis Sidin suatu hari berjalan melihat kuburan siapa itu? Kuburan Talha aja prajuritnya. Ya turun nangis mendoakan ini sahabat Nabi, ini asharan Nabi, ujar Sayyidina Ali. Kubur Numan Zubair, ini sahabat Nabi, ini orang yang pertama kali mengangkat pedang untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ulun berlepas diri daripada ulun bermusuhan dengan orang ini. Ini orang mulia di dalam itu. Kadang kayak orang bermusuhan itu. Kita, bapak dan kita, ada berulang masalah ada. Itu ada disamakan sahabat, ya. Kada kawan. Jadi hati-hati lawan sahabat ini lah. Pokoknya mulia buat baik sangka. Maksudnya kita hati-hati juga baca ya. Kucing enggak? Oh, dikira lupa tadi. Hadza fi nuzhatil majalis. Sebagaimana dalam nuzhal majalis. Wa ahli baiti atau ahli baiti. Dan dua wajib mencintai keluarganya. Wa kila hum arbaatun. Dikatakan mereka 4, yaitu Al-Hasan wal Husain wa Ali wa Fatimah. Lakin muradu bidzalika, tapi yang dikehendaki dengan itu ahlul baitnya di situ ma yu'ammu haula'i, barang yang umum kepada mereka itu. Wa dza qarabatihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang memiliki kerabatnya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ikatan lawan kerabat Nabi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ashabi, siapa yang mencintai sahabatku, wa azwaji, istri-istriku, wa ahla baiti, dan keluargaku, walam yad'an fi ahadin minhum, dan tidak mencela pada satu di antara mereka, wa kharaja minad dunya ala mahabbatihim, dan keluar dari dunia atas mencintai mereka, meninggal dalam hati keadaan mencintai mereka. Alaikum bihub, apa tuh? Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah, adalah besertaku derajatnya dalam derajatku pada hari kiamat. Hari ini kita diuji dengan ada ulama yang mengkritik masalah Bani Alawi ya. Jangan lompatan. Masuk biar atas nama ilmiah ya lah. Laku tabarusok ya. Kita baik sangka itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita umpatan di situ, tapuntal ilmu kita. Wiritan kita mengambil ilmu dari situ. Oh, Bani Alawi. Guru kita, guru sekumpul, ya Allah, wiritannya hampir semuanya Bani Alawi, maulid hansinya, Raidul Latifnya, menyambet hubungan Bani Alawi lain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Tabarusok, tabarusok. Nasihat tuh jangan umpatan. Bila ada yang keluar di YouTube tuh, ganti. Karena bila buka itu timbul banget, goncang hati, ya lah. Guru-guru kita
mulai bahari-bahari pada Allah ialah cucu Rasulullah SAW. Talihatin anaknya. Lalu habis pukul beritaan, ialah pukul beritaan. Banyak di antara mereka wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, jasa-jasanya ialah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bin Syakran. Apa? Memaget silsilah orang ialah. Jangan nakal itu urusan lain, babnya lain ialah. Tapi masalah titisan ialah masalah jangan. Kita kalau usah menyambut ulamanya siapa ya lah, tahu seorang masalah terbuka bagus. Kita fokus lawan nasib kita di akhirat ya lah. Kalau salah pun juga kada ruginya juga. Apalagi bujur ya lah. Bahaya masa halul bait Nabi ya lah. Kira malah timbul sampai kayak Said Maliki ya lah, Said Alwi Al-Maliki di kritiknya juga ya lah. Akhir zaman. Jangan umpatan bila ada yang itu timbul di YouTube flag tidak berminat. Kita goncang lah. Malah nuntut ilmu kitab-kitab ini datang di situ, datang dari buhannya ya lah. Dapat kita mendustakan buhannya, kenapa makai kitab buhannya, makai kitab hanya aja. Tapi nya buhannya pendusta. Ya lah, tapi nya buhannya napa kita nih ya lah. Pendusta kada berdusta itu ngerampot. Kitab ngambian baca kan kitab buhannya. Kenapa banyak kitabnya? Nah, Bapak, terpuntal-puntal namanya. Jangan umpatan. Masalah nang inya nakalinya tuh. Kan ada urusan kita ya lah. Namun kita kalau melajari, alhamdulillah. Masalahnya ada nang sebagian nang bisa pinta-pinta. Kan ada urusan kita ya lah, ada urusan kita. Namun kalau dinasihat ya lah. Ada nata kasar. Ada sama kita juga, kita bisa kuitan ya lah, ada nang apa hendak paget lagi kuitan, gara-gara kuitan kita ada penyembah yang paget leh titisan kita lain dia berpuja apa dia penyembah yang awak tetap apa sidin mun awak bibinian tetap nikah pakai sidin walinya nah oleh ya kada sah ya lah ada sah ya lah oh yang udah bawa aja wah abah disuang gaduh apa disuang gaduh lah sidin boleh kiwe bibini biasa ya lah tapi awak bibinian oleh walinya abah direk lah mun abah yang congkong situ lah ada awak kayak itu juga kisahnya. Apalagi ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita kalau pintar nih. Apalagi kita tahu nang nyambatin nih ada kisah baharinya. Ada kebencian terdahulu, ada kebencian terdahulu. Tidak usah heran. Sayyidina Husain aja bunuh buahnya, Sayyidina Hasan aja diracuni buahnya. Jadi kan usah heran nang kayak ini itu lah. Mulai bahari Ali Zainal Abidin bunuh racuni buahnya juga alimnya luar biasa mencungkong ahli ibadah ini dari itunya ya bunuh buahnya. Hari ini ada nang kayak itu tidak usah heran kita aja mah anda di mana sampai ke Habib Lutfi menyasar dahulu Habib Rizik jahantamnya ya lah dari malah larang Habib Lutfi ya lah. Bila orang sudah kada percaya lagi lawan buhan itu habis sudah tambur orang ragu beritaan sudah agama nih Allah hendak belajar siapa gurunya ini kada apa aja akhirnya sampai umur 60 ada ulihan kata Nuzhatil Majalisi seperti inilah dalam kitab Nuzhatul Majalis wa qala sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas wahai manusia ujar Nabi alaikum bihubbi ahli baiti lazimilah oleh kalian dengan mencintai keluarga mencintai ya kada mesti harus datang saben hari kada mencintai ya alaikum bihubbi hamalatil Quran cintai juga orang yang hafal Quran cintai orang hafal Quran alaikum bihubbi ulamaikum lazimi dengan mencintai tuan guru buan kalian wala tabghidu bihim jangan marah-marah dengan mereka jangan sarik lawan Tuhannya alaman ahabahum ketahuilah siapa yang mencintai mereka ahlul bait oleh hafal Quran tuan guru ulama bukan Syafi'i, bukan guru Ijai, guru nang benar-benar lah. Kalau kita ni tua masjid Tuliban lah, pas belajar, ni ulama-ulama guru kita. Fakat ahaban, berarti orang itu cinta lawan aku. Dasar kalau secara logika, jamun kita cinta dua Rasulullah, bujur cinta dua Rasulullah, bujur Rasulullah, pasti kan nampaknya nang terhubung dengan Nabi keluarga Nabi. Nah, sudah kita senang karena kita senang lawan datunya, ya betul Al-Quran, orang hafal Al-Quran. Nah, kita senang karena Rasulullah menyuruh umat ini sudah
Katujuh lawan Al-Quran. Mbah tu orang alim, nyata sudah cinta lawan orang alim karena sidin nang melajari kita, nang memarakakan kita cara-cara supaya parak dua Rasulullah. Mau oleh kada cinta, cinta mau oleh nang jongkong sarunganan. Aku tanpa bantuan ulama, aku tanpa bantuan bubuhan nang Nabi, aku hendak parak dua Rasulullah sarunganan aja. Ya Rasulullah, jangan membatasi rahmat kasih sayangku. Kasih sayangku sabaratan segala umatku. Sombong berarti jadinya lah. Sombong. Udah ada kayak pintar lo paget hubungan dua guru. Tak. Bukan. Guru parai. Pintar aja aku. Mentang-mentang istiga sudah ya lah. Guru masih guru ngaji ya lah, ini nak di kampung masih belajar Iqra. Ya, seorang ulihan situ bahari bisa ngaji belagu. Situ aja bahari ulihan. Ya sudah istiga kuliah. Lo model nanti ceramahin guru-guru seorang bahari lah. Pian ini bememe ya pulang. Aduh. Allah man ahabbahum faqad ahabbani. Ketahuilah orang yang mencintai mereka adalah orang yang mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku faqad ahabballah. Maka sungguh orang itu mencintai Allah. Wa man abghadahum, siapa yang membenci mereka faqad abghadani. Maka orang itu sama benci lawan aku. Wa man abghadani, siapa yang benci lawan aku faqad abghadallah. Maka orang itu benci lawan Allah. Kata fi tanbihil ghafilin. Seperti inilah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. At-tabi'in, cinta ulang lawan para tabi'in. Jadi doa kita itu disamping susun ulama adalah belajar cinta kita. Nanti doa-doa kita itu tabi'in wa tabi'in. Tabi'um ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Tabi'in ayat sahabat. Bagi orang yang sahabat. Sahabat lawan siapa? Lawan sahabat Nabi adalah Qala Abdurrahman bin Nujhatil Majalis. Tabi'in itu orang yang mencintai, orang yang berguru, beriman lawan sahabat. Qala Abdurrahman bin Nujhatil Majalis. Berkata Abdurrahman dalam kitab Nujhatul Majalis, wa abdalu tabi'in inda ahlil Madinah Sa'id bin Musayyab. Tabi'in yang paling abdal di kota Madinah adalah Sa'id bin Musayyab. Inda ahlil Kufah Uwais Al-Qarni. Di Kufah Uwais Al-Qarni. Karena Uwais ini hijrah ke Kufah adalah wa inda ahlil Basrah Al-Hasan, yang terkenal dengan Hasan Basri. Wa Qais bin Abi Hazim dan Qais bin Abi Hazim. Kalau Uwais kita rancak mendengar sudah. Nah, ada yang hebat Sa'id bin Musayyab. Yuk cari menakibnya. Buka di Google kayak bahasa Sa'id bin Musayyab adalah. Ada pulang Hasan Basri. Hasan Basri bisa kita mendengar ya lah, bisa kisahnya. Qais bin Abi Hazim. Nah, sahabat anak tabi'in, orang yang paling abdul tabi'in di kota Basrah. Artinya gurunya guru para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Guru besarnya pada waktu itu. Wais kita tahu nang kayak apa kehidupannya, nang kayak apa kejuhudannya, nang kayak apa cintanya dua Rasulullah. Baik kalau dia berbaju lebih henan ya lah. Baik kada keluar rumah karena ada dia baju berganti, Cuman si dia ni majhul berarti ma'ruf sama. Di bumi kada dikenal orang sebagai orang saleh pada zaman itu. Cuman orang-orang soleh tahu, ya, orang sahabat tahu. Ya. Nah kalau Sa'id bin Musayyab guru besar bermajelis. Hasan Basri kayak itu juga. Sana si apa ini? Qais bin Abi Hazim kayak itu juga. Wasolihin, dan mencintai orang soleh. Maksudnya taat hati diantaranya cinta Allah, cinta Rasul, cinta sahabat, ahlul bait Nabi, kemudian tabi'in dan orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Wahum mereka al-qaimuna yang melaksanakan bihukukillah, hak-hak Allah, wa hukuki ibadihi, dan hak-hak hambanya. Berilmu dulu, ya adalah ilmu dulu. Udah kawan, paling gak ada walaupun tamat, ya lah, paling gak ada walaupun tamat. Semu bidalika. Dinamai mereka dengan itu li'anna halahum, karena hal mereka saluha indallah, bagus di sisi Allah, wastuhikka ridahu wasana'uhu, dan berhak mendapat ridanya Allah dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beberapa kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang-orang saleh. Kada fi lubabil talibin, seperti inilah dalam kitab Lubab at-Talibin. Wa qala Abdurrahman as-Sufuri,
Berkata Abdurrahman As-Sufuri fi Nuzhatil Majalis, dalam kitab Nuzhatil Majalis, "I'lam, ketahuilah, annal mahabbata takunu mubahatan." Ketahuilah bahwasanya cinta takunu kadang-kadang mubah. Cinta kadang-kadang mubah. Bi ayyuhibba ammatan nas, dengan mencintai ammatan nas, manusia yang banyak. Mubah aja, boleh aja. Hendak lebih binian, ya adalah hendak lebih binian. Hendak dihalalkan, yang ada dihalalkan. Lihat. Artinya wajar-wajar aja, ya lah. Kadang-kadang kayak itu. Waktakunu makruhatan, kadang-kadang cinta itu makruh. Wahya mahabbatu dunia, itu mencintai dunia. Mubah, anak makruh. Haram dan makruh. Watakunu nabilatan, kadang-kadang sunat. Cinta itu sunat hukumnya. Wahya mahabbatu ahli wal waladi, yaitu cinta keluarga dan anak. Ahlu di sini istri. Bila bini pakai mencintai keluarga dan anak, hukumnya sunat. Watakunu fardan, kadang-kadang cinta itu wajib. Wahya, yaitu mahabbatullahi wa rasulihi, cinta Allah rasulnya wajib. Jadi pecah ada cinta lah. Ada cinta wajib, ada cinta sunat, ada cinta makruh, ada cinta mubah. Cinta wajib, cinta Allah dan rasulnya. Kada boleh kada. Wajib. Cinta sunat, cinta keluarga, anak bini, ya lah. Cinta makruh, cinta dunia. Cinta mubah, cinta orang-orang di dunia. Ya, cinta orang dunia. Mencintai dunia dan mencintai dunia makruh. Cinta orang-orang yang ada di dunia. Ya, cinta. Aku kata jual ikan. Aku kata jual itu. Tangan tuh mubah. Boleh aja. Wa mahabbatu rasul, mencintai rasul, mustalzimatun li mahabbatillahi ta'ala, akan membawa bagi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya mencintai akan kalian oleh Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat mendatangi akan orang Islam yang sakit, jikalau sakit mata sekalipun. Kawan sakit mata, sunat menyerangi. Mengulibi ibu ada banglah pelajarannya. Sakit mata dan kulibi supaya kada jangkitannya aja aja. Sunat mendatangi akan orang Islam yang sakit, jikalau sakit mata sekalipun. Dan jika ada ia seteru, walaupun ia musuh, seteru itu musuh. Dan yang tiada dikenal sekalipun, walaupun orang itu kada batoh, gering, berat di langit. Sahdan, apabila nyata alamat pada orang yang sakit itu hendak dirobohkan, maka dirabahkan akan dia atas lambungnya kanan, lambung kanan, lambung dirabahkan di atas lambung kanan, dan mukanya dan dadanya ke kiblat, mukanya lambung kanan, mukanya ke kiblat. Mengkawa. Dan jika sukar yang demikian itu, maka dirabahkan dia di atas kirinya. Dan jika sukar juga ngalih juga yang demikian itu, maka dirabahkan dia bertelantang. Jadi ini yang banyak pada kita bertelantang. Nah, ada ciri lagi dah, benar kelihatan tanda-tandanya. Dan dijadikan mukanya dan tapak tangannya dan kakinya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Berhadap Allah. Dan ditinggikan kepalanya sedikit, medali sedikit. Dan sunat dibacakan Yasin di sisinya. Sunat itu Yasin. Dan dititikkan air pada mulutnya. Banyak. Sunat. 1 titik, 2 titik. Dan sunat ditalkinkan akan dia kalimat La ilaha illallah. Dan tiada dipaksakan atasnya. Membaca asal sekadar La ilaha illallah. Sekadar baca La ilaha illallah. Jangan berdoa. Ayo mah. La ilaha illallah. Ayo. Dan tiada dikata baginya kata olehmu kalimat La ilaha illallah. Kayak yang contoh tadi lah, jangan dipaksa. Yuk, katakan La ilaha illallah. Yuk. Pati kapian dengan la tiada supaya tiada kesakitan ia dengan dia. Tetapi hendaklah disebutkan kalimat itu yang lain daripada seterunya, yang lain yang hirau, yang hirau dengki, yang hiri dengki.
Tapi disebutkan kalimat itu yang lain daripada seterunya, yang lain yang hiri dengki. Jika ada di sana yang lainnya. Sampai ada nang hiri dengki. Maka apabila dikata kalimat itu, apabila sudah nang la ilaha illallah, yang garing tadi, mana mengiringi, seumpamanya ada bersuara, janganlah diulangi lagi atasnya. Bila sidin ada sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berenai sidin, jangan lagi. Kita jangan lagi hingga berkata ia dengan yang lain, terkecuali sidin ada perang tersambat kabur si anakku anak ulangi pulang la ilaha illallah aman sidin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berenai sidin, berenai, jangan baca lagi, malahkan dia lagi situ. Yang lain daripada kalimat itu maka hendaklah diulangi pula. Maksudnya bila kecuali nang berenang itu ada pulang si mana pokoknya ada kalimat lain, adalah ulangi baca, adalah ulangi baca. Karena tersebut dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada akhir perkataannya di dalam dunia la ilaha illallah, di ujung kalimatnya itu la ilaha illallah, baru ada lagi kalimat yang lain la ilaha illallah, niscaya masuk surga ia dengan tiada hisab. Masuk surga ada hisab. Maka apabila sudah ia mati, maka sunat dipejamkan kedua matanya. Sunat adalah menghadapi. Kalau kita tidak berhidup pernah mati, kebijakan seorang kita siapa menghadapi. Kita ni manusia lah, kadang nyambat siapa-siapa adalah nyambat siapa-siapa, nyambat seorang. Udah sunat adalah sunat. Dah ada berapa? Insyaallah jam 2 malam. Insyaallah. Karena mata orang mengiringi roh. Jadi nang ada di situ. Tutup. Jangan abut mengatakan kena siapa yang meninggal di keluarga kita sampai mana pasti matian kalau bertahan. Nah, itu di tutup. Dan dibarut kedua rahangnya, dibarut dijarat keduanya ke atas kepalanya supaya jangan terbuka mulutnya. Ini rahang ini. Dan terus lagi melihat maka menjarat supaya jangan tangangak. Maka dan dilembutkan kaki tangannya, diurut-urut kaki tangannya, dihujurkanlah dan sekalian jarinya. Nah, dihujurkan. Ada nangka dihujurkan gitu. Maka genggamkan jarinya dan tangannya, dilipat-lipat pergelangannya ke bahunya dan dilipat-lipat batisnya ke batang pahanya. Maksud dilipat-lipat itu disugusung lah di anal apa ada lipat-lipat diujurkan lah. Dan dilipat-lipat batang pahanya ke perutnya. Kemudian maka dihunjurkan tangannya, dan kakinya supaya mudah memandikan. Ada kita banyak kayak itu sudah lah. Dan mengapan dia, kapan lah, jika panik lah ibadah mandi. Dan jika tiada lemah anggotanya, maka hendaklah dilemahkan akan dia. Namun sudah keras dilemahkan lah. Dan jika dilumur-lumur dan diurut-urut dengan minyak sekalipun, walaupun dengan minyak, kalau keras sudah. Tiada mengapa, dan tanggalkan pakaian yang mati ia sertanya, kecuali baju-bajunya. Banyak ada di apa tu. Dan ditutup sekalian badannya dengan kain yang ringan. Sudah kita tapeh belai lah. Itu ada lagi pakaian di awak tu ada lagi. Maka disusupkan satu panca di bawah kepalanya sampai dimakan. Jangan terbuka dan supaya jangan buka. Dan ditindih parutnya dengan suatu yang berat pada besi, daripada besi. Parutnya lagi. Dan tabaja. Dan jika tiada diperoleh besi, maka dengan tanah yang basah. Tujuannya apa? Supaya jangan gembung parutnya. Itulah. Sesuatu bang kita melihat dengannya lah. Di atas parut bandak tanah. Kalau dia nyamuk. Wajah pada ada adalah. Dan sunat itu tujuannya supaya parut kada gembung. Dan sunat tinggikan mayat daripada bumi. Tak ke atas pada. Dengan menghantarkan dia di atas umpama kail, dengan tiada dibubuh hamparan di bawahnya, supaya tiada lekas berubah mayat itu dengan basah tanah.
dan dihadapkan akan dia ke kiblat seperti kelakuan pada ketika sakaratul maut. Dia hadapan ke arah kiblat arahnya. Dan sunat bahwa hendaklah yang memerintahkan segala perkara yang tersebut itu keluarganya yang mahram. Naman bisi keluarga nang berilmu adalah anak nang berilmu tahu kita meninggal nabana digawi ya lah nangis suara. Ada di baju sidin kada di baju umaku nangis suara. Dan yang terlebih ramah dengan dia, maksudnya yang lebih ramah ini lebih pantas dengan dia jika laki-laki samanya laki-laki dan jika perempuan samanya perempuan. Jika yang meninggal atau laki-laki juga, jika perempuan juga. Dan hendaklah memintakan doa akan mayat itu tatkala ia mengerjakan yang tersebut itu sambil mendoakan. Dan hendaklah segerakan memandikan mayat itu dan dibayar hutangnya, bayari hutangnya dan disegerakan meluluskan wasiatnya. Ada wasiat coba. Jika ada ia berwasiat, ada wasiat selesaikan wasiatnya. Itu pun jika mudah, tapi wasiatnya mudah. Dan jika tiada mudah, maka hendaklah wali semiat itu memintakan halal. Wali yang diberi walinya, semiat yang di belakangnya warisnya mintakan halal kepada yang menghutangi dia. Dan memindahkan yang menghutangi itu dengan hutangnya atas waris. Karena ini lebih cepat menyelesaikan. Maksud memindahkan hutang kepada waris itu, kalau hutang abahku ini sekarang menjadi hutangku, kan sudah pindah, berarti punah hutang yang meninggal tadi, walaupun belum dibayari kan kita ada hutang. Nah itu lebih cepat ya. Amun hutang, kalau hutang yang meninggal itu kena berurusan amun belum bayari ya Pak ya, siannya yang meninggal itu orang bayari harapnya ada kata-kata kepada jamaah sekalian, kepada penduduk masyarakat sekalian, kalau almarhum ada meninggal dunia, ada meninggalkan hutang, maka seluruh hutang almarhum itu menjadi hutang saya atau hutang keluarga saya, langsung dia saya yang memberi mending membelinya patungan dia di sana ya. Yang penting almarhum udah ada berhutang lagi habis ya, karena nanti karena membayangkan orang ada hutang katakan lah kuat atau siapa nanggung hutang kok tangga masalah biarnya kena, yang penting lah hidup, urusan hidup ya lah, yang penting meninggal lah selesaikan lah. Ini Guze ini yang di Samarinda tapi gimana kita harapnya kalimat orang bahari itu ya lah. Kalau ada masyarakat yang ada terkait utang piutang, maka utang piutang almarhum sudah menjadi hutang saya yang menjamin hutangnya ini dan itunya. Jadi kalau ada urusan itu menjadi hutangku, jadi ulun nongkah hutang lagi yang sebenarnya. Maka itu Allah Rasulullah kata ada hutang aja Rasulullah, ada hutang yang meninggal jadi Rasulullah sebayangkan dibayangkan orang yang ada hutang. Jadi sini Ali ulun ya Rasulullah menjadi tanggungan hutang kita. Ulun hutang, ulun bisa menjadi hutang ya Rasulullah mau dibayarkan. Berat masalah hutang nih ya Allah. Kayak itu kata tang 10.000 ngana. Ya benar lulusan ibu berilaan nama kawan tang hutang nang kelas 3 nih nang ada tang hutang berilaan ya lah. Kawan marah-marah ada paham-paham jangan. Berilaan, bila aja kada berilaan kena aku bayari. Mungkin berilaan belum mau kena kelas 3. Oh, duit masalah, duit tabungan kalau aku suatu pakai tabungan aku minta ridho. Ada juga kan senang. Bila belum ada juga dosa dipasang di panggung. Karena memuliakan bagi si mayit, dan menyegerakan bagi memperoleh kebajikan. Karena kalau hutangnya punah, ancamnya dapat kebajikan. Karena tersebut di dalam hadis bahwa roh mukmin yang berhutang itu terpenjara daripada memperoleh tempatnya yang mulia sebab hutangnya hingga dibayarnya daripada hutangnya yalah. Tapi pun hutangnya berpindah yalah, berpindah kepada nang ahli waris, selesai sudah perkara yalah. Nang hidup dah hutang, nang hidup dah hutang, nang meninggal sudah kada lagi katakan tetap malah kalimat itu apa kayak ada hutang almarhum jadi hutang ulun, hutang abah jadi hutang ulun. Ya nak tagihi dan sanak sidin ya abah ada hutang maka hutang aja malapaskan hutang abah ini saya ada tahu di hutang ku tangga ada timbul jual tanah, timbul berebut rumah
Itu anak harus belajar agama ya kayak itu. Anak justru kuitannya juga salah. Kapulahkan anak tahu disugih ya anak. Supaya anak ini dapat gawian juga sugih. Ya titik. Masalahnya sembahyang kan dia isi jebekil seorang. Tidak banyak sebekil seorang. Alihnya adalah aku hari ini bersyukur benar bersyukur. Dari kuitan matar. Padahal matar warasidin mana juga tahu. Pokoknya sekolah agama lah. Negara agama itu. Lah. Kuliah yang sini nggak ada tahu. Arahin. Namanya tulak seorang orang bersedih dia mulai pasar panas ke amuntai itu. Pol gak belajarnya, banyak kan belajar juga ya, cuman parah lah orang lain. Syukur benar. Lihat angkatan seorang kawanan seorang ya Allah kada tahu ya agama. Puasa kada puasa, sembahyang kada sembahyang, aurat luhoi dan kong ada bapandir berperang, lo dindingin sakahanda. Kita parah melihat. Untungnya ada Pak Bahiri sakulah. Jujur kada istiqomah juga lah. Jujur ataupun saya risih melihat nang itu adalah akun marah bejauh mulai kampung dosa mentara waktu sampai seorang kuat benar tahu nang halal-halal. Seorang kan hidup di sesama kawanan kita nang kayak itu kawan kita banyak mewih ada baiknya ya lah. Masih kada kuat larut baik pindah kampung. Pindah kampung. Karena dia sudah kuat nyari balik. Kita belum boleh wah masalah umur nih ada toleransinya ya lah masalah. Banyak kita mendengar kuitan-kuitan toh. Yang penting begawi kita ini. Asalnya sembahyang ada suara ditakune. Masalahnya puasa ada suara ditakune. Dia bisa baca Quran dia bisa ditakune. Nasib orang lagi jabri. Sakit hatinya. Dan sunat memberitahu akan segala manusia kematiannya. Diumumkan meninggal supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia. Tujuan mengumumkan itu supaya banyak nompat membayangkan. Jangan memberitahu itu karena riak. Memberitahukan bahku meninggal, sedihnya aku, sedihnya kayak itu supaya dipadakan orang banyak. Jadi tujuannya mengumumkan itu mudahan banyak tempat membayangkan. Dan megah nama menyebutkan sifat yang tiada patut. Jika dikerjakan yang demikian itu seperti adat jahiliyah, maka yaitu haram. Menyebut-nyebut yang ada patut sebayat adalah Faslun pada menyatakan perintah memandikan mayat dan barang yang ta'aluk dengan dia. Bermula hukum memandikan dan mengapani dia dan menyembahyangkan dia dan menanggang dia. Mana mandi itu perlu dibayar. Apa itu? Bahasa Bahasa menanggang ngubur lah. Menanam dia itu menanggung dia. Menanggung membawa menanggung dia dan menanam dia mengubur. Itu fardu kifayah. Itu sebuah pemayat kebejilan seorang harus ditanggung. Jadi memandikan, mengapani, menyembahyangkan, membawa, mengubur fardu kifayah. Fardu kifayah itu asal ada yang menggawi. Bermula sekurang-kurang memandikan mayat itu meratakan air pada sekalian badannya, maka tiada wajib berniat. Maka dari karena inilah sah kafir memandikan mayat itu. Tetapi sunat berniat pada memandikan mayat. Orang kafir sampai niat ialah bersalahan daripada wudunya, wudu ada, maka yaitu wajib berniat. Mandi mayat ada berniatan. Nawa itu ada al wudu ala hadal mayat. Maudu'i berniat adalah berniat. Sengaja artinya sengaja aku menunaikan wudu atas mayat ini karena Allah Ta'ala. Dan bahwa jangan dicucurkan air itu atasnya melainkan kemudian daripada menghilangkan najis. Artinya hilangkan hula najis najisnya. Apa ya cara baca ruduk cara duk baca ruduk. Cara nyar di uninya ada. Jika ada najis daripada badannya, tetapi jika dicucurkan air itu atasnya dengan sekali cucur, maka hilang najis. Dengan tiada berubah air itu, maka memadailah, cukuplah akan dia daripada membasuh dan mandi mayit. Sekali basuh, rumahnya bersih mayatnya. Sekali dia langsung bersih, cukup aja ya. Ada kita berulang-ulang karena kemudian banyak najis menampakkan.
Silahkan ya anak praktek. Bapak ada jadi spesialis pemandian gitu. Pikir banyak cita-cita jadi pas berat, mau jadi pemandian orang mati. Kan tahu apa nasib ya lah. Dan enggak ya lah. Satu-satunya lowongan pekerjaan yang pasti diterima ya memandikan orang mati. Sampai ke gawian ya. Dan nang lagi pembinian lagi ya lagian. Dan sunat bahwa dimandikan mayat itu di dalam baju kurung lah. Maka lagi dengan air yang diinginkan, yang dingin, dan terutama keadaan baju itu buruk sekira-kira tiada menegahkan sampai air kepadanya. Ini tipis adalah supaya jangan terbuka badannya, maka luas tangan bajunya, maka dimasukkan oleh yang memandikan akan tangannya, dan jika tiada luas tangan bajunya, maka hendaklah dirantasnya jahitannya. Maka jika sukar memandikan di dalam baju, maka dimandikan di dalam selimut, dan jangan dibuka akan antara pusat dan lututnya. Ada namanya baju kok kita namanya ngalih cukup dengan pengalihnya tapi bahala itu, tapi boleh dibuka pada saat mereka lelakian antara pusat lawan nampar lo nya aja. Dan sunat hendaklah memandikan mayat itu pada tempat yang sunyi, jangan pada orang, seperti di dalam bilik yang tiada masuk pada tempat itu lain daripada yang memandikan dan yang menolong dia, tetapi harus bagi walinya masuk pada tempat itu jika tiada ia memandikan dan menolongi dia. Jadi siapa wali-walinya? 4 memandikan siapa. Dan sunat menutup muka mayat pada mula-mula mengantarkan dia kepada tempat mandikan. Waktu itu ditutup, hanya dibuka karena di pemandian. Dan abdal memandikan di bawah atap dan di atas umpama katil di balapik di bawah atap hubung. Dan harus bagi keluarga mayat itu dan sahabatnya mencium muka mayat. Indahnya boleh, harus boleh, kalau disolat boleh mencium. Dan sunat mencium dia jika ada ia soleh karena mengambil berkat. Menurut orang soleh jadi sunat hukumnya. Kalau orang-orang biasa aja harus saja boleh. Kuitan apa cium kuitan apa ada boleh mencium kuitan. Jadi hidup sudah ya meninggal. Dan sunat bahwa ada ia memandikan dan yang menolongi dia itu kepercayaan. Maka jika dilihatnya pada mayat itu sesuatu tanda kebajikan seperti bersih mukanya atau harum baunya atau barang sebagainya, sunat menceritakan dia. Dia melihat yang bagus-bagus di orang meninggal pisahkan. Dan jika dilihatnya sesuatu tanda kejahatan seperti hitam muhanya, pirang muha meninggal atau barang sebagainya, maka haram menceritakan akan dia, melainkan dilihatnya kebajikan pada orang fasik atau bid'ah, atau dilihatnya tanda kejahatan pada orang yang adil lagi ahlu sunnah wal jamaah, maka pada ketika itu hendaklah disebutkan tanda kebajikan supaya jangan terperdaya dengan dia yang lain. Jangan dikisahkan, ada baik. Kecuali orang ahlu bid'ah, orang kafir adalah anak-anak. Bila orang soleh kan, ternyata mahnya berubah adalah berubah. Jadi nanti kisahkan yang baik. Jangan dikisahkan yang berat di bawaannya dia. Jangan dikisahkan itu adalah. Dan dinyatakan kejahatan mengambil insaf dengan dia yang lainnya. Sahdan wajib atas yang memandikan dan yang menolongi dia itu memeliharakan matanya daripada menilik kepada aurat mayat. Jangan melihat auratnya, yaitu barang yang antara pusat. Melainkan jika ada mayat itu suaminya atau istrinya, maka harus baginya menilik yang demikian itu jika tiada dengan ingin. Harus itu boleh. Dan sunat yang memandikan dan menolongi dia itu memeliharakan daripada menilik kepada barang yang lainnya daripada antara pusat, melainkan karena hajat kepada menilik seperti mengetahui tempat yang terbasuh atau tiada terbasuh. Boleh melihat. Kalau boleh lihat adalah kemaluannya, Tapi mun anak ini boleh lah kalau ada syahwat, kalau ada ini dan itunya. Amun yang awak ada ya lah. Tapi nang selain daripada itu harus melihat supaya sampai ke banyak ada. Ya, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya Rabbi
ربنا ضربنا بأننا ضربنا وأننا أشربنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن روعاته واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نهدى لكل سلمي صلى وسلم ربي عليه أنت ربي وآله وصحبه عدالة شهبي والحمد لله في البدء والتنهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وغرابة لنا من ديننا وأحد الكذب أنثى وذكر ربي وفكههم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخر أذكياء علما نهدى بكل خير ونؤتى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك الوكيل واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغسل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المسلم الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين غفر الله منكم منا ومنكم ربنا يا كريم 19 10 boleh 10 terakhir deh soalnya